peserta sudah 43, kita bisa mulai. Boleh dimulai nggih, Dok? Oke. Oke, siap, Dokter. Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Bangsa ini telah diberikan beberapa kenikmatan. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan dan sejawat di RSUD Ibnu Sina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negeri kita telah ditimpa musibah. Nusantara tengah berduka. 1 bulan terakhir ini kita lebih disibukkan untuk menangkal dan mengobati merebaknya COVID-19. Hingga banyak sejawat yang meninggal karena COVID. Selama ini, kita telah bersungguh-sungguh berusaha untuk mencegah penyebaran dan melenyapkan wabah COVID-19 sejalan dengan perintah Allah, bahwa Ia tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri berusaha untuk mengubahnya. Sebelumnya, saya melaporkan berdasar data terakhir yang saya terima, pegawai RSUD Ibnu Sina, PNS maupun BLUD yang terpapar COVID-19 pada tahun 2020 yang terpapar COVID-19 sebanyak 124 orang total, dan alhamdulillah sembuh semuanya 124 orang. Kemudian tahun 2021 yang terbaru ini yang terpapar COVID-19 saat ini total 169 orang, yang sembuh 100 orang, yang saat ini sedang sakit atau sedang dirawat baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri sebanyak 67 orang, dan yang meninggal 2 orang. Untuk susunan acara hari ini, saya bacakan yang pertama, yaitu sambutan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, kemudian ceramah, dan ditutup doa sekaligus oleh Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Paramed SI. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, Dr. Rugianto, spesialis penyakit dalam, untuk memberikan kata sambutan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat, kesehatan, dan kesempatan pada kita untuk terus-menerus berjuang dalam kondisi yang seperti ini. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya. Yang terhormat Ustadz Dr. Agus Ali Fauzi, yang terhormat teman-teman dari RSUD Ibnu Sina, pada siang hari ini insya Allah kita berusaha untuk menyambung tali ruhiyah kita. Selama ini mungkin kita telah melakukan berbagai kegiatan lahiriah, melakukan proses pengobatan, perawatan. Sementara sebagai seorang yang beriman, kita pun juga memiliki sandaran. Sandaran itu adalah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha menciptakan, yang maha menyembuhkan, dan maha kasih dan maha sayang. Diharapkan dari nanti Dr. Agus Ali Fauzi bisa membimbing kita, menempatkan kita pada frekuensi yang sesuai untuk semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga upaya kita secara lahiriah bisa juga secara ruhiyah akan memperkuat terutama proses pelayanan kita, memperkuat imunitas kita, juga membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT.
Karena Allah tidak menurunkan suatu ujian atau bencana, melainkan untuk menguji kita sebagai manusia, apakah kita menjadi manusia yang bertambah imannya atau justru menjadi orang yang kufur imannya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah pada siang hari ini ditaruh aja di laboratorium. kita akan sebaik-baiknya Ya. membangun sisi ruhiyah kita sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia, kita mungkin terbebas dari COVID, imunitas kita baik. Selamat di akhirat, mungkin iman kita menjadi lebih kuat. Kita lebih mengenal siapa pencipta kita, meningkatkan ketawakalan kita, meningkatkan ketawaduan kita kepada hadapannya. Oleh sebab itulah nanti semoga dengan kehadiran Dr. Agus nanti bisa membimbing, mengarahkan kita untuk semakin dekat pada Allah SWT. Tak lupa pula terima kasih sekali untuk Dr. Agus dengan kesibukannya yang luar biasa di RSUD Ibnu Sina, di RSUD Dr. Sutomo. Teman saya di sana ada Dr. Iwan Sulianto, dokter itu teman satu angkatan di FK 91 dulu. Ya. Dan pastinya dalam kondisi begini juga sangat berat bebannya. Kami doakan semoga dokter beserta tim selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Mungkin begitu sambutan dari kami. Monggo dilanjutkan, semoga kita mendapat barokah dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, Dr. Rudianto Spesialis Penyakit Dalam. Menginjak acara kedua, berusaha dan berdoa adalah merupakan dua perintah Allah yang harus terus kita lakukan dalam hidup ini. Utamanya kali ini dalam melenyapkan wabah COVID-19. Karena itu pada siang hari ini kita berkumpul dalam satu majelis ini untuk memperkuat berbagai usaha yang telah dan akan terus kita lakukan. Meski masing-masing kita sudah ada yang berpisah tempat, namun seyogyanya hati dan batin kita berada dalam satu majelis yang satu. Majelis yang akan menghantarkan bangsa ini semakin kuat dan tegar dalam menghadapi cobaan. Dan mari kita bersama menundukkan kepala sejenak, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan negeri ini, untuk kesehatan kita semua. Nanti akan ada ceramah dan sekaligus ditutup dengan doa oleh Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmet Edu. Monggo dokter, Ya. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, Dr. Rudianto, Spesialis Penyakit Dalam, dan jajaran direksi. Yang kami hormati seluruh karyawan-karyawati Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang ada di kantor yang work from office maupun work from home. Yang kami hormati para peserta webinar doa bersama Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, semuanya yang sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa bersilaturahim secara virtual dalam acara doa bersama, yaitu menyucikan jiwa, mengetuk pintu langit, pemohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di era pandemi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Saudara sekalian, saya sebelum nanti memimpin doa, kita saling berbagi, saling mengingatkan, ya. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur meskipun dengan ujian yang berat, ya. Kita masih diberikan kesehatan. Semoga yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan bisa aktif kembali. Untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan
diterima semua amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernapas meskipun dengan masker, dengan tetap disiplin protokol kesehatan, bisa bersilaturahim dan bisa saling memberi semangat, motivasi, bersilaturahim sekaligus doa bersama. Bisa berbagi, makin peduli, makin mendoakan kepada siapa saja dalam kondisi pandemi ini, dan tetap sinergi dan kolaborasi mengatasi pandemi bersama-sama. Yang penting dalam pikiran kita bahwa pandemi ini masih ada. Apalagi saat ini mengalami pandemi ya, artinya pernah kita mengalami kasus menurun, tapi saat ini melonjak terus dan kalau tidak salah sudah melebihi 50.000 ya. Dengan varian-varian yang baru. Mudah-mudahan kita tidak lengah, tidak meremehkan, tidak cukup disiplin protokol kesehatan, tapi konsisten, istiqomah, ya. Makin strict, makin ketat, ya. Tapi tetap hati sudah tenang, karena kita sudah sebagian divaksin, sehingga kita jangan sampai justru malah mengeluh atau sedih dan lain sebagainya. Kita jaga. Vaksinasi terus berjalan, semoga lancar semuanya dan kita bisa beraktivitas positif produktif, yaitu doa bersama. Halo. Ini kasusnya sempat turun naik sedikit, sekarang melonjak ya. Dengan varian Delta ini banyak keluhan-keluhan yang tidak khas ya, terutama daerah keluhan di perut ya, GI ya, selain batuk pilek dan lain sebagainya. Karakteristik varian Delta kita lebih mudah menyebar, yaitu 10 kali lipat ya, menyerang segala usia. Nah, ini yang menimbulkan banyak klaster keluarga karena putra putri kita yang belum sekolah kadang-kadang nggak tahan ya dengan di rumah terus, keluar ketemu dengan orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan, hingga pulang membawa virus dan lupa tidak protokol kesehatan. Ini saya sarankan ibu harus makin cerewet kepada keluarganya, terutama putra putrinya, karena sering tertular dari putra putrinya ini ya, karena di situ ada orang tua, ada kakek, nenek dan lain sebagainya. Lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian ya, kan ada yang mengatakan menurunkan efek vaksin. Masa inkubasinya sangat pendek, jadi tidak usah heran kalau bisa dibawa ke rumah sakit, baru daftar balik sudah meninggal ya. Bagi yang sudah meninggal kita doakan anhu ya, yang laki-laki, yang perempuan Allahumma warhamna ya, sejahterakan dia dan tempatkanlah di sisi yang mulia, khususnya kepada dokter kepada Pak Darus Eskep Nurse dan Dr. Zainul Arifin SPOG beserta putranya PPDS Objin, yaitu Dr. Ali Putra dari Dr. Zainul. Untuk yang sedang sakit di rumah isolasi mandiri, kita doakan Allahumma rabbana si'asibil ba'sa syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan manusia, zat yang menghilangkan penyakit. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kita, keluarga besar, Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik yang sedang sakit, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, dan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Bagaimana sikap pandemi di masa PPKM darurat ini? Yang pertama adalah sabar, memperbanyak istighfar. Di dalam hadis suci dianjurkan oleh Rasulullah kalau ada wabah maka jangan masuk daerah itu, tapi kalau sudah ada di dalam maka sebaiknya jangan keluar. Dan disuruh memperbanyak baca Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Stay at home, menjaga iman dan imun tetap harus terjaga dengan baik, kesempatan untuk banyak beribadah, dan jangan lupa meskipun di rumah tetap olahraga, ya, tetap menjaga istirahat, kemudian juga
makan, minum, dan lain sebagainya. Bagi yang work from home atau work from office, bagi tenaga kesehatan, tetap melaksanakan dengan ikhlas ya, dengan rasa bersyukur, tetap dengan fokus, tetap dengan konsisten disiplin protokol kesehatan, mungkin dengan masker yang double ya. Kalau saya rangkep 2 maskernya, tambah face shield ya. Kalau ketemu dengan pasien, tambah ada penyekat lagi, jadi 4 ya, meskipun kita sudah divaksin. Ikut vaksinasi bagi keluarga atau siapapun yang belum, dan kita tetap optimis, serta jangan lupa terus berdoa mohon ridho dan pertolongan dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2, 155-156, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Maaf dokter, kemenit ya. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah terdengar Mas? Ampun dokter. Ya, bersabar, bergembira untuk bersabar. Makanya obatnya nomor 1 saya sebutkan tadi, di pandemi ini syukur. Meskipun ujiannya berat. Fa'in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Kita diuji yang maha dahsyat 1,5 tahun ya. Tapi nikmat yang Allah selalu lebih besar. Makanya jangan mengeluh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Tapi kalau mengeluh kita tambah berat, kita tambah turun. Minimal memperbanyak istighfar tadi yang disarankan oleh Rasulullah. Jadi syukur, sabar, ini perintahnya. Sabar di rumah kalau nggak ada keperluan. Sabar memakai masker, disiplin protokol kesehatan. Sabar untuk beribadah, sabar untuk membaca Al-Quran, berzikir ya. Kemudian kita perbanyak sedekah kita ya. Sedekah itu taf'ul bala. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum tetap ya, dengan kita dengan tenaga, dengan kita ilmu ya, termasuk melayani dengan ikhlas itu termasuk sedekah. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Sabar perintah Allah, bahkan sabar dan sholat adalah sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin ya. Wahai orang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kesempatan di rumah kita memperbaiki sholat kita ya, baik sholat fardu maupun sholat-sholat sunnahnya dengan sabar. Bagi yang masih emosional, bisa latihan sabar ya. Bahkan Rasulullah dalam hadis qudshinya itu menyarankan untuk membaca 70 kali istighfar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya ya. Setelah sholat asar. Ini bacaan yang diperintahkan. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya, minimal tiap hari 10 kali ya. Intinya adalah mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah. Khairu umuri atwamuka wa itolah, kata Rasulullah. Sebaik-baik perkara itu yang ajak meskipun sedikit ya. Jadi rutin tiap pagi 10 kali habis sholat subuh sudah bagus. Beristighfar ini diperintahkan oleh Allah. Hendak kamu minta ampun istighfar kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi dahsyat sekali istighfar ya. Stay at home, menjaga iman, beribadah, 3B ya, beribadah, banyak berdoa dan bersedekah. Menjaga imun kita, menata hati kita, membersihkan dari penyakit-penyakit hati kita ya. Aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong ya, mudah tersinggung. Itu seringkali yang menurunkan imun kita ya. Kita buang dengan banyak istighfar, banyak berzikir, baca Al-Quran ya. Juga pikiran-pikiran kita harus mengeluarkan the power of mind, pikiran yang positif. Memandang kejadian pandemi ini tidak selalu jelek ya. Kita tidak boleh suudon tapi harus husnudon. Banyak hikmah di balik pandemi COVID ini.
Salah satunya adalah kita makin banyak introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan sesama, makin saling menyayangi, saling membantu, ya. Kemudian kita latihan sabar, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita makin tahan banting, makin kuat, ya, dengan cobaan yang bertubi-tubi, yang berat, ya. Kemudian kita solidaritas kita makin meningkat, kepedulian kita, dan safety and healthy, ya, keselamatan dan kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan lupa tetap melakukan olahraga meskipun di lingkungan rumah, berjemur, ya, dan makan istirahat yang cukup. Ini baik yang sehat maupun yang sakit. Kita tahu bahwa imun akan meningkat bila kita patuh terhadap aturan. Jadi orang yang manutan itu imunnya akan baik, ya. Jadi yang ngeyelan, yang nggak cocokan itu secara otomatis imunnya turun, ya. Aisyok itu turun mesti, ya. Jadi kalau kita patuh terhadap PPKM, terhadap 5M ini melaksanakan dengan ikhlas, insya Allah imun kita akan tetap baik. Sedekah, ya, selain menolak bala, sedekah ini sangat dahsyat untuk meningkatkan imun kita. Rasulullah mengatakan orang yang ahli sedekah maka dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Happy, ya, sweetness, membahagiakan orang lain, ya. Nyanyi-nyanyi boleh Pak Agus, boleh, sholawatan boleh, ya. Nyanyi mengembirakan orang lain dan diri kita juga menjadi gembira, ya, bahagia. Yang penting suaranya harus enak, ya. Kalau suaranya nggak enak, yang dengarkan kan tambah stres, ya. Imunnya makin turun. Makan, olahraga, dan istirahat. Beribadah, ya. Kita di masa pandemi ini nggak ada lain, backingnya harus Allah, ya. Kita kembalikan kepada Allah, backingnya yang top sekalian. Semua persoalanmu dunia sebesar apapun, kalau kembalikan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar dan ditambahi dengan rezeki yang tidak bisa disangka. Makanya kita berusaha bukan hanya dekat, tapi dicintai oleh Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Makanya jangan lupa SMS-an sama Allah. Jangan WA di grup dengan teman-temannya, sama owner kita ini yang penting, ya. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah, ya. Doa yang khusyuk. Kalau umur imun ini akan turun kalau kita sedih, ya, pengeluh, waduh tidak selesai, ya, anaknya rewel terus, ya, dan lain sebagainya, itu tambah turun. Dan memang kita diingatkan kita ini memang orang yang gampang mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Makanya jangan mengeluh. Itu kan sifat setan itu, ya. Istighfar, kemudian kita jangan pelit. Ngeyel, disuruh pakai masker, ya, alasannya macam-macam. Makanya kita harus saling mengingatkan. Edukasi itu sangat penting, ya, sangat penting kepada siapa saja, khususnya kepada keluarga kita. Kadang-kadang meremehkan kita edukasi di luar, tapi kepada keluarga kita lupa, ya. Itu kadang-kadang. Padahal edukasi adalah kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama kita. Tapi dengan cara yang baik dan yang diingatkan jangan sampai tersinggung. Tabungan habis itu imun juga menurun, ya, karena di rumah terus, ya, makanan lewat Gojek terus, ya, dan sebagainya. Terlalu takut terhadap virus maupun terhadap vaksinasi ini juga akan menurunkan imun, ya. Memang pengaruh medsos itu luar biasa, makanya kita harus arif dan bijaksana menyikapi berita-berita yang ada di medsos, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Makanya kita harus cerdas, ya. Jangan usah marah-marah, ya. Rumah sakit penuh, obat-obatan sulit, macam-macam lah, ya. Nggak usah. Yang menyebabkan imun yang akan menurun, ini pengalaman teman saya yang kebetulan jalurnya dilewati mobil ambulan di Keputih. Itu setiap saat bunyi wing, 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 itu stres dia, ya. Stres. Mungkin kita lebih sering lah saat ini mendengarkan ambulan, ya. Nah, kita harus, ya, anggap itu seperti klakson aja, ya. Bahkan kita istighfar, subhanallah, subhanallah.
macam-macam stres memang bertumpuk-tumpuk, multiple stress ya. Bahkan pandemi ini masuk tidak diprediksi, unpredictable stress ya. Juga termasuk unpredictable virus ya, virus yang sulit diprediksi ya, kondisi sekarang. Stres bertambah dengan kasus yang meningkat tajam ya, hoax-hoax yang membingungkan ya, bahkan angka kematian saya sendiri kehilangan sampai hari ini sahabat-sahabat saya ya, luar biasa banyak sekali ya, para tenaga kesehatan berguguran dan sebagainya. Itu mengatasi stres secara spiritual ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah, kita kembali lagi ke visi hidup kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada ciptaan jin dan manusia untuk beribadah kepadamu. Dalam ibadah kita harus banyak berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi bagi teman-teman yang masih ada stres, kita emosional banget, wajar lah. Global stres ini ya, bukan kita sendiri tapi seluruh dunia. Kita kembali lagi, kita punya pegangan yaitu Allah. Justru kesempatan kita memperbaiki diri, ya, introspeksi diri dan banyak berdoa serta tawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan hanya dari Allah. Bagi yang WFO dan WFH tetap happy saja, service champion ya, ikhlas dan tetap konsisten dengan 5M. Saya pun sehari-hari seperti ini ya, sehari-harinya dari pagi sampai sore. Tetap kita melayani dengan baik, yaitu aman ya. Kemudian tetap senyum dengan masker, tetap senyum ya, karena itu akan juga menjaga imun kita ya. Tetap kreatif, inovatif ya. Ini seperti ini sehari-harinya pakainya ya. Teman-teman juga begitu ya. Tetap pakai keber lagi. Tetap semangat ya, tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa mestinya. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Layanilah siapa saja dengan sepenuh hati, engkau pasti akan memperoleh hasilnya nanti. Ya, tetap nanti ada doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap pagi dan malam, kalau keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Jadi hati kita tenang, kita fokus untuk ibadah, beramal soleh, ya, lillahi ta'ala. Kita iringi dengan doa dan tetap kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Mengatasi pandemi pasti dengan disiplin, vaksinasi, dan 3T ini. Ini harus bersamaan dan konsisten. Ini sangat berat. Sustainable, konsisten, istiqomah itu sangat berat. Di kita ini, maka kalau tidak bersama-sama serentak, maka terjadi pingpong fenomen ya, gantian. Jadi nggak selesai-selesai. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bergotong royong, bersama untuk menyelesaikan pandemi ini secara bersama-sama dan konsisten. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Ini tidak bisa ditawar lagi ya, 5M. Vaksin sedang berjalan ya. Kalau sudah divaksin jangan kesusu nantang ya, tapi tetap justru konsisten ya. Karena pembentukan antibodi itu juga butuh waktu dan juga kekuatannya berbeda-beda. Jadi meskipun divaksin, hati saya tenang, tapi kondisinya sehari-harinya tetap seperti itu. Setelah divaksin, alhamdulillah sehat, tenang, dan bisa fokus untuk bekerja. Yang penting kita bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap herd immunity yang sedang ditargetkan oleh Indonesia. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi masa pandemi ada 2, yang sehat, tetap happy, tetap disiplin. Bagi yang terpapar tidak usah panik, tenang. Tugasnya kita untuk saling membantu, mendoakan ya. Tetap juga happy dan iman dan imunnya terjaga dan mengikuti protokol pengobatan. Ya, ini harus ketat. Kalau di rumah itu juga sangat ketat karena banyak keluarga di situ ya. Kalau tidak kuat, lebih baik masuk di Satgas Covid kabupaten atau kota ya, atau di tingkat provinsi ada. Untuk yang sehat kita tetap beraktivitas positif produktif, tapi tetap optimis ya, tetap semangat, terus ikhtiar bersama-sama ya, supaya imun terjaga dan diiringi dengan doa.
The power of optimism, punya harapan positif ya. Ada semangat berusaha, menambah keyakinan hati, menjaga imunitas tubuh ya, dan bisa menginspirasi orang lain. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Tapi tetap jangan overconfident ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya, biasa, tenang, fokus. Backingnya Allah, banyak berdoa, baca sholawat, zikir ya, supaya imun kita tetap terjaga. Ini pengalaman saya merawat teman-teman yang di rumah, baik di Jakarta, di Bogor, di Sidoarjo, di Surabaya ya. Alhamdulillah kondisinya banyak yang membaik. Tidak perlu panik, isolasi di kamar tersendiri, banyak minum air putih, makan harus dipaksa ya. Ya, obat-obatan diminum dengan air hangat ya. Menghirup minyak kayu putih, ini pengalaman teman sejawat ya yang dirawat di rumah, itu sangat membantu karena sebagai imunomodulator, membuat badan kita hangat ya, sehingga virus ini tidak mudah berkembang. Virus ini berkembang kalau suasana dingin ya. Beribadah dengan khusyuk ya, fokus berdoa, mendengarkan murotal, itu sangat. Saya punya pasien satu di Bogor, 81 tahun, sekarang kondisinya tidak ada keluhan karena beliaunya ini habis sholat selalu membaca. Sebelum sholat dia membaca Al-Quran ya. Kemudian terpapar oleh anaknya, namun kondisinya saat ini stabil ya, tetap baik, tidak ada keluhan ya, batuk pileknya tidak begitu menonjol, padahal CT-nya itu 10 ya, rendah sekali. Tapi dia alhamdulillah masih orangnya tenang ya, tumakninah. Berjemur sinar matahari, yang bahaya itu yang panik. Bersabar sambil monitoring saturasi, sedekah ini ya. Beberapa teman kondisinya jelek karena ada komorbid. Saya suruh dia ke yatim piatu untuk membantu. Alhamdulillah sama Allah ya. Jadi dahsyatnya istighfar, dahsyatnya sedekah. Ya, jangan diremehkan ini. Seikhlasnya. Apalagi 10 hari di bulan Zulhijjah ini yang doa dilipat gandakan ya. Terus berzikir, beristighfar, baca sholawat Al-Quran ya. Posisi proning, tengkurap ya. Bagi yang sedang recovery, saya suruh tarik nafas, subhanallah, kesehatan dari Allah 10 kali, dilepaskan, alhamdulillah, insya Allah akan ditambah ya. Jadi itu rutin pagi sore. Bagi yang sakit, lebih bagus. Yang sehat, insya Allah akan lebih segar lagi. Pandemi fatigue, kasus masih tinggi, multiple stressing, kelelahan. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi pandemic frustration ya. Maka dari itu kita harus siap-siap bekerja keras terus, meskipun sudah lewat pandemi, kita diingatkan Quran surat Al-Insyirah ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kita fokus pada pandemi ini. Setelah pandemi ini kita tetap bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan kita ya, banyak tugas-tugas kita yang lainnya yang lebih berat lagi. Hati-hati dengan infodemik ya, bahaya hoax ya. Maka dari itu sebelum meng-share, tolong diperhatikan siapa yang membuat, apa yang menjadi sumber informasi, dari mana. Ini akan menambah kebaikan atau membuat tambah stres ya. Itu kita harus bijak ya. Yang namanya infodemik. Itu pentingnya tidak hanya kita harus pandai, tapi harus cerdas ya. Berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang manfaat, tidak mudah diprovokasi. Jadi sebagai SDM tidak cukup pandai, tapi harus cerdas. Tidak cukup pandai, harus cerdas, tapi dia harus dengan hati. Tidak cukup pandai, cerdas dengan hati, tapi dia harus visioner. Tidak cukup pandai, cerdas, punya hati, visioner, tapi dia harus suka menolong. Dan banyak lagi ya yang tugas-tugas kita. Makanya kita harus banyak introspeksi diri agar kita punya the power of personality ya. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. Jadi tidak usah banyak ngoreksi orang lain. Small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Tapi saya harapkan SDM Ibnu Sina ini great mind, discuss idea. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita kompak, bagaimana kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana bisa sehat semuanya dan berkah ya. Rabbi anzilni munjalan mubarak wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikan.
Yang harus waspada, jangan suudon, husnudon. Jangan mengeluh, ilmu bisa menurun, ya. Jangan meremehkan, tetap konsisten 5M. Jangan putus asa. Mari kita berjuang bersama-sama. Dalam hadis qudsi, Rasulullah mengingatkan, kalau kamu ada permasalahan yang apapun, pasti Allah akan menolong kalau kamu melakukan hal ini. Mencintai, makmurkan masjid, ya. Beberapa masjid masih ditutup, tapi beberapa yang zona hijau bisa dibuka dengan protokol yang ketat. Ya mulai sholat malam meskipun 2 rakaat, ya. Rajin aja bersedekah, ringan tangan, suka menolong, berbanyak baca sholawat, dan setiap waktu berwudu, ya. Pasti akan ditolong sama Allah. Sholat malam ini dahsyat sekali. Sebenarnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, dan mengusir penyakit itu. Jadi selain hati kita tenang, imun kita terjaga, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Ya. Istiqomah ini sangat berat lagi, ya, sampai Allah menurunkan beberapa ayatnya. Surah surat Al-Aqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang istiqomah itu tidak akan bersedih hati, ya. Ditambah lagi Quran surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, malaikat turun, bisikkan kepada mereka, ya, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada Allah. Istiqomah dalam apa? Dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kesabaran, dalam kejujuran, dalam kedisiplinan, dalam ketaatan aturan, dalam kedermawanan, dalam kepedulian, ya, sense of care, kebersamaan, kebaikan, action positif, dan keikhlasan. Pandemi ini begitu beratnya, maka harus disikapi dengan 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, pakar-pakarnya bersinergi untuk mencari solusi, sekaligus membuat vaksin. Kita doakan, ya, mudah-mudahan vaksin merah putih bisa segera berhasil, ya. Kecerdasan emosional, tidak usah marah-marah, tidak selalu bertengkar. Kita harus saling mensupport. Kecerdasan sosial, yang pelit, ayo kita keluarkan, ya. Saatnya kita berbisnis dengan Allah, tidak usah hitung-hitungan dengan Allah. Ya, kalau kita ingin selamat, ingin sehat, dan ingin hidupnya enak. Kecerdasan teknologi seperti siang hari ini kita bisa silaturahim melalui virtual, luar biasa. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Kecerdasan spiritual, ini nanti kita akan memperkuat itu sama-sama. Bekalnya adalah kita tenang, waspada, disiplin, ya, mendekat kepada Allah, menjaga iman, ya. 5S ini apa Pak Agus? Syahadat. Kalau orang syahadat sekali, meskipun dia dosanya banyak, dia dikum dulu di neraka, tapi terakhir pernah berikrar, pernah tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah, dengan bersyahadat, dengan ikhlas, maka terakhir pasti diangkat ke surga. S yang kedua adalah sholat. Kalau sholatnya dia baik, semuanya akan ikut baik, ya. Kesempatan kita dengan pandemi ini memperbaiki ibadah sholat. Yang ketiga adalah sabar, yang itu perintah Allah. Keempat adalah sedekah tadi. Yang terakhir adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allah, malaikat semua bersholawat. Kita umatnya yang insya Allah bisa akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, baginda Rasulullah, kok males bersholawat, ya. Kita tingkatkan sholawat kita, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Yang pendek aja, ya Sayyidi ya Rasulullah. Seperti zikir juga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Yang pendek tapi bobotnya berat nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Menjaga imunitas kita dengan 5M. Fit,
Jangan malas olahraga, istirahat dan makan. Fresh, nggak usah mikir yang berat-berat. Bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Ya. Fresh, kita segar. Ya, kita segar, harus happy kita. Ya, food, makanan kita harus bergizi, terutama tambahi vitamin mineral. Ya, untuk pandemi ini yang sehat vitamin mineral. Bagi yang terpapar, kita tingkatkan vitaminnya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Insya Allah akan memacu sel-sel daya tahan tubuh kita akan bekerja lebih baik lah. Dan fight, kita berjuang melawan pandemi, kita tetap berkarya dan kita tetap menolong sesama siapapun yang butuh pertolongan. Karena Allah perintahkan kalau kamu ingin balas atas nikmat yang sudah Allah berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kata Rasulullah, siapa yang suka menolong orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai akhir. Memperbanyak doa. Ini perintah dari Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da fal yastajibu wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Doa agar kita selamat. Ya, ini dibaca waktu maghrib dan subuh. Ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali sore, insya Allah kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Doa keluar rumah, seandainya kita harus bertugas, ya, kalau ada urusan-urusan yang penting, ya, minimal Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Dapat perlindungan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan dijauhkan dari godaan syaitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kegelisahan yang bermacam-macam tingkatannya, mari saya bimbing agar kita menjadi orang yang dicintai Allah. Ya, karena dengan zikir hati menjadi tenang, pikiran lapang, dan ini sangat dicintai oleh Allah. Ya, mari kita bersama-sama ya, yang ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini perintah Allah dalam Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu asila. Orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang, tentram. Tapi saya masukkan tadi seperti keluar masuknya nafas. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya, seperti keluar masuknya nafas. Jadi selama Bapak Ibu bernapas, nafasnya terus zikir kepada Allah. Meskipun tidur, tidurnya masih bernapas, nafasnya zikir kepada Allah. Tapi pada waktu enak kita terus berzikir kepada Allah, Allah akan mendekat. Ini keluarga besar Rumah Sakit Ibnu Sina kok sering memanggil saya, apa yang diminta? Pertama adalah bersyukur atas nikmatnya, dan yang kedua, apa yang diinginkan? Sembuh dari penyakitnya, tetap sehat, ya, hidup panjang umur yang barokah, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, zikir tadi bisa dilanjutkan setiap kita habis sholat 5 waktu. Doa dilapangkan rezekinya.
Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz ya. Jadi Bapak Ibu yang masih punya utang, punya cicilan-cicilan, berbanyak doa seperti ini. Minimal tiap pagi 10 kali ya. Mudah-mudahan rezekinya dengan tadi meningkatkan sedekahnya, insya Allah rezekinya akan ditambah sama. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda memberi. Semoga keluarga besar Rumah Sakit Ibnu Sina diberi keberkahan oleh Allah, selalu bertambah kebaikan. Ya. Rabbi anzilni min jalan mubarakah wa anta khairul 10 kali tiap pagi ya. Tak apa. Apa yang bisa dipetik dari pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Awalnya memang kita kaget, kemudian kita harus tetap mencegah penyebaran virusnya, ya, sosialisasi, edukasi, tetap sabar, makin banyak introspeksi, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan bagaimana kita menolong orang. Jangan lupa kita terus ikhtiar maksimal, ya, dan kita doa yang sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah SWT. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita berdoa bersama-sama untuk sejawat kita, keluarga besar Ibnu Sina yang sudah wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Bagi yang sedang dirawat sakit, mudah-mudahan segera sembuh, bisa kembali bekerja lagi. Untuk yang sehat, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keselamatan, jangan sampai terpapar oleh virus ini, dan terus beramal soleh, mewujudkan cita-cita keluarga, pribadi maupun institusi, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa mengatasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Rian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu, atau keluh kesah atau apapun ya, yang masalah-masalah, mungkin saya bisa sedikit membantu. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Dr. Haji Agus Sarifofi dari Parmet itu. Untuk rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan dari Ibnu Sina yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada mau curhat, boleh ya Dok? Boleh. Monggo, bisa di unmute. Mungkin terhadap anak-anak yang nggak nurut, mungkin. Monggo, saya persilakan. Silakan. Monggo. Ini juga ada Dokter Diki. Dokter Diki saat ini juga yang dirawat, dokter spesialis anestesi. Ya, semangat Dokter Diki, mudah-mudahan bisa cepat pulih kembali ya. Amin. Amin. Monggo, dokter, rekan-rekan sejawat RSUD Ibnu Sina, mungkin ada pertanyaan atau mau ada yang disampaikan, persilakan, saya beri waktu. Lewat chat bisa, lewat pasien boleh. Dokter Win, terima kasih Dokter Win. Dokter Win ini sahabat saya yang ngabari saya untuk bisa sharing di Rumah Sakit Ibnu Sina ini. Monggo Dokter Win, Pak Hidati. Dokter Haji Fauzi mau tanya ini, kita kan di rumah sakit kan selalu pakai ini. Nah, ya. Untuk sholat itu kan kita bermasker, kita pada saat sujud ini sama kita nggak kena ini. Apakah gimana menurut Dokter Agus Ali Fauzi? Ya, sebaiknya
dahinya memang harus menempel ya, menempel di sajadah ya. Jadi pakai masker. Ya kalau masker nggak apa-apa, nggak masalah. Ya di masjid itu kadang-kadang ya tetap pakai masker. Yang penting dahinya tetap bisa menempel ya. Kalau itu di rumah sakit ya. Jadi banyak teman-teman yang terpaksa harus sholat di rumah sakit ya. Selain tempatnya harus tersendiri ya. Jadi yang penting kita tetap niat, tetap tidak melupakan kepada Allah. Itu aja. Oke, baik. Enggak, itu yang chat itu ada gitu. Iya. Silakan. Itu di chatting ada pertanyaan Ibu. Ya, monggo dibacakan aja. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa cemas yang mendera? Iya. Jadi kalau 3 yang besar itu ya, 1 istighfar, zikir ya, subhanallah tadi seperti tadi ya, dan sedekah ya, menolong orang. Jadi kita berpikiran yang positif itu paling gampang. Apalagi kalau saya sih biasanya selain sholat, baca Al-Quran itu mesti berkurang ya. Jadi pokok kembali kepada Allah itu, mendekat kepada Allah itu seperti janjinya Allah. Dan kita harus berpikiran positif. Ya, makanya salah satu yang paling membantu adalah mengulangi lihat WA yang kurang produktif ya. Kurang produktif. Itu saya mengurangi sekali itu lihat WA itu. Kecuali yang positif, yang bisa membuat saya lebih yang ada humornya itu saya lihat ya, atau pesan-pesan yang untuk kita sholat dan lain sebagainya. Tapi WA itu sangat sumber daripada stres ya. Banyak sumber dari stres itu dari lihat WA. Yang akhir-akhir ini sering itu saya baca pasti innalillahi terus. Nah itu yang selalu saya skip ya. Jadi yang ada yang humor yang lucu-lucu itu justru sama. Tapi imun yang paling kuat itu untuk baca Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan kalau kamu ingin hidup sehat, bahagia, selamat dunia akhirat, kontinyukan membaca Al-Quran. Jadi satu hari jangan lepas dari baca Al-Quran. Terserah mau subuh, mau maghrib. Kalau subuh sama maghrib lebih bagus. Ya, sebelum tidur baca. Ya, yang penting sedikit ya. Tapi jangan judulnya tok. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yasin, Shadaqallahul Adzim. Ya tambahilah sampai selesai ya. Tapi itu tadi khairu umuri atwamuka wa inqala. Sebaik-baik perkara itu yang ajak meskipun sedikit. Ya kalau membaca Al-Qur'an ya 5 ayat lah, 10 ayat itu bagus. Saya kadang-kadang ayatnya panjang, saya 2 ayat dan itu saya hafalkan ya. Jadi ada target untuk menghafalkan beberapa surat di Al-Quran, itu sangat bagus sekali. Apalagi artinya, apalagi bisa mengamalkan isinya. Nah, itu luar biasa. Dan itu hasilnya akan sangat bagus untuk yang sehat maupun yang sakit dan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah pesannya begitu. Monggo Jeng Rahayu, ini tadi ketawa-ketawa. Maaf tadi saya putus Dok. Nggih. Apunten. Boleh nggih Dok? Boleh. Pengalaman pribadi Dokter. Ya. Saya ini kebetulan perawat. Ya. Saya sudah pernah terpapar keluarga Dokter. Ya. Alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang. Ya. Tapi saya punya trauma Dokter. Trauma, ya. Traumanya setelah saya terpapar itu saya kalau ke pasien sekarang lebih gimana ya, sangat-sangat berhati-hati gitu Ya. Dokter. Jadi trauma. Ya, trauma itu wajar, tapi kecemasan yang berlebihan itu malah berisiko. Ya, Panjenengan yakin bahwa Panjenengan sudah diberi kesempatan oleh Allah, punya imun ya dari yang pernah terpapar, tapi tetap disiplin protokol kesehatan dan tetap happy, tetap tulus ikhlas, itu akan lebih baik ya.
Jadi itu akan dijawab, apalagi tambahi doa tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim yang malam juga begitu. Tapi ada yang lebih penting lagi. Kalau ada kesempatan misalkan imun panjenengan cukup, ada orang membutuhkan plasma konvalesen, itu tugasnya panjenengan peluang untuk bisa memberikan sumbangannya sepanjang memenuhi syarat, ya. Teman-teman saya anjurkan seperti itu supaya bukti bersyukur. Bersyukur kan 4, bilisan, alhamdulillah, ucapkan. Jangan dalam hati, jangan main ilmu kebatinan. Karena alhamdulillah kalau diucapkan dengan suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik, itu semua sel bergerak mengeluarkan hormon positif. Yang kedua, itu latihan kalau kita sewaktu-waktu sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sangat sulit mengucap kebaikan, ya. Menyebut nama Allah itu sangat sulit, ya. Tapi itu tadi, nggak usah teriak-teriak lah di kantor atau di jalan, nggak usah, ya. Tapi cukup ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik dari mulutnya ini, ya. Itu gitu. Meskipun Allah itu mendengar hati kita, ucapan kita, perilaku kita, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Meskipun dengan zikir itu nanti juga dengan tengah tangan, dengan tasbih boleh dengan tangan, karena tangan ini kan bisa ditanyakan. Untuk apa tangan ini? Untuk berzikir ya Allah, untuk berdoa ya Allah, untuk menolong orang lain, untuk masang infus, semua akan bicara. Gitu. Jadi kalau kita cerdas ya itu tadi, memanfaatkan apa yang dititipkan Allah kepada kita untuk dikembalikan kepada Allah. Ya gitu. Jadi terima kasih Mbak Rahayu, sangat itu mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi terhadap suami, lebih baik terhadap anak-anak, terhadap siapapun akan lebih baik, ya. Mudah-mudahan seperti itu karena mendapat pelajaran yang luar biasa dari Dokter. Sip, semangat Mbak Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan juga, Dok. Iya, monggo Mas, bacakan Mas. Yang pertama dari Dokter Nike, spesialis rehab. Di sini izin bertanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang ngeyel, tidak mau mematuhi aturan untuk menjaga protokol kesehatan karena tidak percaya COVID. Apalagi teman atau keluarga dekat mau mengingatkan kadang sungkan. Iya. Monggo, Dokter. Satu, kita harus menolong, helpful orang. Tapi menolong dengan orang yang ngeyelan ini harus kembalikan kepada Allah, karena hati itu miliknya Allah. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Terhadap anak, terhadap suami, terhadap siapa saja. Ya, baca Quran surat 27, Quran surat An-Naml ayat 30-31. Itu semua orang akan nurut, akan senang kepada kita. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslim. Itu doanya Nabi Sulaiman terhadap Ratu Bilqis yang menantang suruh membuatkan istana dalam satu malam. Tapi dengan izin Allah bisa berhasil. Makanya orang itu tidak boleh sombong. Makin tinggi harus makin merendah, makin kaya harus makin sosial. Ya. Makin ilmunya makin banyak, dia harus makin banyak share pada yang lain. Itu kunci Nabi. Baca itu, nanti anak nurut. Jadi panjang tidak usah bengok-bengok, tidak usah. Ya. Allah nanti yang bantu. Dan kalau ada orang yang mau menyakiti, kalau itu dibaca, maka orang itu tidak bisa tidur sebelum mencari panjenengan untuk minta maaf. Itu dahsyat itu. Banyak teman-teman sejawat yang ke saya dimusuhi banyak orang, ya. Padahal niatnya kita bagus, kan belum tentu kalau kita baik dianggap orang baik, ya. Jelek banyak sekali. Tapi kalau kita itu maka akan senang, karena semua yang bertemu dengan kita akan dibuka hatinya oleh Allah. Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Itu Al-Fatihah kepada Rasulullah, Al-Fatihah kepada ibunda. Kenapa kepada ibunda? Karena Allah tak mengatakan kalau ibumu ridho maka aku ridho, kata Allah. Kedua, ditujukan kepada siapa saja. Putra-putrinya sebutkan, atau saudara-saudaranya yang kadang-kadang sulit untuk cocok, misalkan membenci, ya, memfitnah dan lain sebagainya. Bahkan ada teman saya yang tanya ke saya, seluruh rumah sakit itu membenci dia. Ya, terakhirnya saya suruh baca itu, maka semuanya mendampingi dia sampai dia pulang. Kebetulan dia ditugaskan di Pangkal Pinang waktu itu, ya. Jadi itu tadi. Allah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Coba-coba merubah hati orang
tanpa izin sama Allah. Gitu ya. Jadi doa itu banyak sekali. Jadi kita harus, nah ini saatnya kita ngumpulkan doa terus dan kita baca, ya, pasti Allah akan membantu kita selama kita beriman dan melaksanakan perintah-perintah. Oke, Mas. Oke, matur nuwun, Dokter. Ini ada lagi, Dokter, dari chat. Jadi Estanu Hartini, bagaimana dokter kita harus memperlakukan anak dan keluarga kita saat di dalam rumah? Apakah selalu prokes di dalam rumah kita? Iya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus, anak-anak belum sekolah, kesempatan kita mengedukasi. Ingat, orang sukses itu akhlak. Pas kita berkumpul dengan anak-anak, masukkan akhlak, budi pekerti, attitude. Nomor satu itu attitude, bukan kepinteran. Jadi kalau mundur insya Allah berapa bulan atau apa, nggak apa-apa, selama dia akhlaknya mulia. Itu calon jadi orang sukses. Nah, bagaimana akhlak mulia? Dekatkan dia pada Allah, dekatkan pada dia agama, dekatkan pada Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, yang kedua adalah dengan cara yang baik. Nah, di rumah kalau memang ada yang batuk pilek ya sebaiknya pakai masker, ya. Tapi kalau yang sehat, selama orang itu tidak berinteraksi, tidak sering berinteraksi dengan orang lain, ya nggak usah, nggak apa-apa, ya. Yang bahaya itu kalau setelah interaksi dengan orang lain masuk tidak prokes, itu yang bahaya, ya. Apalagi dengan putra-putri kita yang SMA, mahasiswa itu mungkin OTG, dia nggak apa-apa, nggak ada gejala sama sekali, tapi bawa virus. Nah, itu yang seringkali kecolongannya di situ. Tapi tetap dengan cara yang baik. Awali mohon maaf. Orang kalau bicara dengan mohon maaf, tidak mungkin tersinggung, karena mohon maaf dulu. Karena ucapan kita belum tentu bisa diterima dengan baik. Tapi kalau diawali mohon maaf, ya insya Allah tidak akan tersinggung. Jadi teknik komunikasi itu harus dikuasai. Makanya orang sukses itu kuncinya ada sikap, komunikasi, dan action positif. Itu nomor satu, ya. Menghargai orang, ya, dan sebagainya. Jadi kesempatan kita mendidik putra-putri kita supaya jadi anak yang soleh, solehah, ya, yang bisa menolong kita nanti kalau kita sudah dipanggil sama Allah. Jadi kalau masalah pendidikan kita nurut aja, kalau memang belum diperbolehkan dengan risiko yang sangat besar, ya kita nurut, tapi kita didik di dalam, jangan malah bingung sendiri. Makanya tugasnya untuk pandemi ini, peran daripada ibu-ibu ini, mak-mak ini sangat besar, ya sangat besar. Kalau mak-mak ini bisa nurut, bisa baik, bisa kompak, berhasil menekan kasus itu sangat berhasil, ya. Itu tadi. Jadi minta tolong pada ibu-ibu, cerewet sedikit tapi untuk kebaikan, tapi teman dengan cara yang baik, ya nggak usah dengan marah-marah. Apalagi dibacakan itu tadi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alaihi wa tuni muslimin, ya energi kita tidak terlalu banyak, dia sudah nurut dengan kita. Itu pentingnya strategi, ya, itu pentingnya orang yang cerdas. Itu Mas Rian, oke. Bu Tani ini. Ini yang terakhir mungkin ada pesan dari Dokter Diki. Semoga Tuhan sembuhkan teman sejawat nakes RSUD Ibnu Sina yang terpapar COVID dan semua pasien COVID yang dirawat di RSUD Ibnu Sina dapat sembuh 100%, pulih seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Paru-paru Tuhan berikan untuk semua sejawat pekerja berjuang melawan COVID di Ibnu Sina, diberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan Tuhan dari COVID. Amin, amin. Semangat, Mas Diki. Semangat, Dokter Diki. Dokter Diki, ya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain dari chat, sudah tidak ada, Dok. Mungkin ada yang langsung. Oke, kita tutup dengan doa bersama. Bisa ditutup dengan doa, Dokter. Monggo, Dokter. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pimpin dengan agama Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan, ya. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam mengamini doa saya. La hadratin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila arwahi khususon Bapak Darus Eskepnus, Dr. Zainul Arifin SPOG beserta putranya Dr. Ali, wa ila ruhi khususon
keluarga besar Rumah Sakit Ibnu Sina yang sedang sakit, khususnya Dr. Diki, Ermin Nurhayati, Dr. M. Rusdi, Dr. Hari Purnomo SPTHT, Dr. Satyaji SPPD, Dr. Fahrudin SPPD, Dr. Linda Puspita, Dr. Gigi Alfa Kurnia Santi, atau yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya, dan bisa sehat kembali, pulih kembali seperti sedia kala. Serta Laila Ruhi, Uson, keluarga besar, karyawan-karyawati Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik beserta seluruh keluarganya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi fir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'an wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhil alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hakibna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna mujibatin nadama wa fikna lil amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anjina min jalan mubarakah wa anta khairul munjilin. Rabbana afriq ana sabran wa tabbik aqdamana wa ansur qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuq lana rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasan waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qu'udan wa tadarru'an wa taqa'asyuan wa ta'abudan wa tamlim taksiran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina shaghir wa fi ayunina si kabira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doa panjenengan semuanya dengan ikhlas. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam tangguh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Agus Arif Faizi PGD Palmet itu yang siang ini sudah berkenan memberikan majelis. Semoga majelis yang pada siang hari ini akan mengantarkan keluarga besar RSUD Ibnu Sina semakin kuat dan tegar dalam menghadapi COVID-19. Amin. 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 Pak Direktur. Ya. Terima kasih juga Pak Direktur yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya sebagai MC dan mewakili panitia doa bersama pada siang hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kealpaan kami dalam pelaksanaan doa bersama pada siang hari ini. Semoga kita sehat semua. Salam sehat. Saya tutup majelis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Win. Ya, matur nuwun. Pak Dr. Rudianto. Ya, Dr. Agus. Matur nuwun semuanya ya. Ya, sami-sami. Ya, ada kenang-kenangan di foto dulu ta. Ben. Apa, Dok? Sudah. Kita foto dulu nggih. Nggih. Pakai masker, tetap senyum, tetap optimis. Saya foto, nyalakan kameranya semua. Ya. Oke. Bentar, 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Senyum, tetap senyum. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Salam sehat, tangguh. Monggo. Ya. Oke. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Dokter. Lain kesempatan ya. Ya, sehat selalu, Assalamualaikum. Dokter. Ya. Salam, matur nuwun, Terima kasih, Dokter. Oke. Terima kasih ya. Benar, mohon jadi.